Allah Rabbi, sampaikanlah salam rindu pada Nabi. Ku berharap bertemunya walau hanya dalam mimpi. Ku berharap bertemunya walau hanya dalam mimpi. Ya Badrati, ya Badrati, min haza kulla kamali. Madayuha, madayuha, fir'an ulaka maqali. Banter panapa si coba gila betul kula sarang panjenengan sateja tambah kenal ben tambah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saterusipun ngaji deka saudara nasi mulja Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid dari Kama Katapang nika ampun Rabu. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lewat sebelah barat Habib. Dan sebelah sini Habib. Hang dia nih guys. Mikir. Allahumma salli ala Muhammad. Langsung ngelak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mayyaza ala dhahri hadhil ard aqwaman ja'alahumullahu nujum wa akmar yaqtadi bihim man sara khalfahum kama yaqtadil insan bitilkumun nujumid dhahira idza kana fi dhulumatil barri wal bahr ja'alal haqqa aqwaman hum nujum wa nujumul ardi aqwa biddiya min tilkumun nujum yaqtadi bihim man arafal iktida bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula'il aqwam alladzina arafu kaifa yudiuna layalil mudlim biqiyamihim bi rabbihim bida'awatihim libarihim bisujudihim bibukaihim fi akhiril lail baka lailatihi sajjat khalawatihi min khawfi malikihi yasta'zibu ta'aba. Haula'il aqwam alladzina arafu kaifa yarbutuna al-khalqu bil khaliq wa dhalikumul irtibat alladzi rabatahum irtibatan wathiqan la yanfakku ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. Abai, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang muliakan pula para masyayikh, para kiai, wa terkhusus kepada orang tua saya dan orang tua kita semuanya, Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini mata'anallahu bituli hayatihi ma'asihah wal afiyah kamilah, amin Allahumma. Dan hadirin para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua berkumpul untuk berbahagia dengan lahirnya imam dunia akhirat kita, manusia yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan majlis demi majlis, solawat demi solawat, ketika disebutkan bahwa tujuan utama daripada zikir dan lain sebagainya adalah yajma'uka ma'al madhkur, mengumpulkan kita dengan yang kita sebut. Kalau kita ini berzikir sama Allah, maka tujuannya adalah supaya kita kumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan daripada kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak daripada apa yang kita harapkan adalah dipertemukannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu hanya bagi orang-orang yang mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan istilah siddiqiyah. Sebetulnya sangat mudah sekali dalam memahami istilah siddiqiyah ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat terang. Tetapi kadang perlu sedikit diterangkan sedikit supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduq." Dalam riwayat yang lain, "Wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqah." Pertama hanya menyebutkan satu siddiq. Inna sidqa, sesungguhnya jujur. Jujur yang kita pahami ini hanya berkaitan dengan lidah. Seseorang yang dia jujur di dalam perkataannya, yahdi ilal bir, kejujurannya itu akan membawa dia di dalam sebuah kebaikan. Dan kebaikan akan membawa seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan sesungguhnya laki-laki la yasduq, betul-betul dia berjujur, wa yataharra sidq wa yubalik fi sidq, karena ada sifat yang mengikuti dalam setiap sifat yang baik itu. Contoh, yang namanya cinta itu ada sifat yang mengikuti, namanya rindu. Yang namanya jujur itu ada sifat yang mengikuti, namanya amanah. Dan yang namanya bohong itu ada sifat yang mengikuti, namanya khianat. Tidak ada namanya orang jujur kecuali dia punya satu sifat yang namanya amanat. Dan tidak mungkin seseorang itu suka berdusta, suka berbohong, pasti ada sifat yang mengikuti, namanya khianat. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Yang namanya cinta dengan rindu, jujur dengan amanat, dan bohong dengan khianat. Dibilang wa yataharra, yataharra itu yubalik, ada mubalaghah di sana. Yang dulu cuma jujurnya di dalam lidahnya saja, sekarang amanatnya cuma di lidah saja. Sekarang dia menjaga amanat dalam semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya amanat, tidak melihat kepada hal-hal yang haram. Telinganya amanat, tidak mendengarkan kepada hal-hal yang haram. Hatinya jujur di dalam keinginannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan meninggalkan semua keinginan-keinginan selain daripada Allah dalam hatinya. Ini namanya wa yataharra sidq, yubalik fis sidq. Kalau sudah bisa seperti ini, hatta yuktaba indallah siddiqah,
Yang seperti ini akan dituliskan sebagai orang-orang yang mencapai derajat siddiqiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita untuk mencapai kepada derajat ini, menjaga mata, menjaga keinginan, tidak goyang, tidak mau sama mobil, tidak mau sama rumah, tidak mau sama ini, tidak mau sama ini, sulit. Ketika tahu akan kesulitan manusia akan mencapai kepada makom ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Diperintahkan kita untuk duduk dengan orang-orang yang siddiq, yang jujur. Kenapa? Karena nanti apa yang ada di dalam mereka akan lari kepada kita. Faham ya? Jadi kalau kita ini sendiri kepingin sampai kepada derajat yang tinggi itu seakan-akan mustahil. Karena kita bukan tidak percaya dengan adanya wali ini. Tetapi laisa khobar kal ayan. Mendengar kabar itu berbeda dengan melihat langsung. Saya ulangi lagi, kita banyak dengar ceritanya aulia, tetapi yang melihat langsung siapa? Tentang istiqomahnya mereka, tentang akhlaknya mereka, tentang karomahnya mereka, siapa yang melihat? Laisa khobar kal ayan. Oleh karena itu supaya orang melihat langsung diperintahkan untuk duduk sama mereka dulu. Dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dimudahkan langkah kakinya untuk duduk di depannya para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri Allah cinta kepada hamba, langkah pertamanya, tanda-tanda paling besarnya adalah dimudahkan langkah kakinya untuk melangkah dan duduk di depan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau berkata, subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaih. Walam yusil ilaihim illa man aradallahu an yusilahu ilaih. Ini maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk para aulianya kecuali petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata apa? Tidak disampaikan kepada mereka kecuali orang-orang yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama, tanda paling besar Allah cinta kepada kita adalah dimudahkan langkah kaki kita untuk duduk di depan para wali-walinya Allah sehingga kita melihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana warok mereka, bagaimana zuhud mereka, bagaimana mahabbah mereka, ya, bagaimana semangat mereka di dalam mencari kedudukan yang tinggi, yang sifat ini nanti akan menular kepada orang-orang yang ada di depannya. Ya, ini namanya jalan pertamanya ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana ketika kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di depan para pembesar-pembesar ini. Terkadang orang tidak tahu, orang mahrum ini bukan orang yang dia itu tidak duduk dengan para aulia seumur hidupnya. Ini memang sudah mereka tidak didudukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi sebenarnya ini adalah orang yang dia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di depannya para aulia, tetapi tidak mendapatkan keberkahan apa-apa karena dia tidak mempunyai prasangka yang baik dengan wali tersebut. Saya ulangi lagi, orang yang rugi ini bukan orang yang tidak pernah duduk sama aulia. Mereka sudah tidak didudukkan sama sekali, enak, mending masih. Tetapi orang yang rugi adalah orang yang dia sudah berkesempatan duduk di depannya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia diharamkan dari barokahnya karena tidak ada prasangka baik kepada orang yang ada di depannya. Kasihan. Yang kayak gini nih yang rugi sebetulnya. Karena apa? Karena teringat cerita Nabiullah Isa alaihi salam ketika kaumnya meminta ma'idah minas sama'. Hidangan yang dikirim sama malaikat dari langit, kepingin ngelihat. Yes, memang harus seperti ini, harus melihat. Berbeda melihat dengan mendengar ini. Kita mendengar ceritanya aulia, tapi yang melihat siapa? Katanya Sayyidina Musa, takullah. Iya, takut sama Allah kamu. Kalau kamu setelah melihat kejadian yang besar ini masih berpaling daripada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan adab dengan adab yang belum pernah Allah berikan kepada alam semesta ini. Karena kamu sudah melihat.
Kalau sudah kelihatan karomahnya para wali masih tidak percaya dengan wilayah, masih ragu-ragu hatinya dengan orang yang ada di depannya yaitu gurunya, hati-hati. Maka beda nanti ini alasannya depan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Duduk. Oleh karena itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Lattos. Ya, kita ini belajar kepengin sungguh-sungguh supaya apa? Nang namanya husnudzon ini magnetnya hati. Guru kita itu sumber rahasia. Semakin besar prasangka baik kita dengan guru kita, semakin besar magnetnya. Magnet untuk apa? Menarik rahasia yang ada pada diri mereka. Kalau tidak ada prasangka baik, percuma. Faham ya? Kalau tidak ada prasangka baik, percuma. Menganggap gurunya sama seperti kita. Ini musibah. Oleh karena itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattos, beliau diberikan pemahaman lain di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, memang nuzulnya, turunnya Al-Quran sudah terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi tanazzul, pemahaman yang diberikan oleh pewarisnya Nabi, itu selalu ada pembaharuan setiap zamannya, supaya tahu bahwa Al-Quran adalah lautan yang tidak ada tepinya. Pemahaman selalu diberikan kepada ulama-ulama pewaris Nabi yang sempurna, setiap zamannya ada. Orang-orang yang memahami Al-Quran dengan cara yang berbeda, yang pemahaman itu langsung turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menafsirkan, mengajarkan tafsir lalu berkata, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Fa'uha rabbuka ilan nakhli. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada tawon. Yang dimaksud dengan tawon adalah arwahnya kita semuanya. Ya. Arwah khotabahullah. Anittakhidi minal jibal. Hendaknya kamu menjadikan jibal. Jibal ini apa? Gunung. Gunung-gunung ini ibarah an arifina billah. Katanya ibarah dari orang-orang yang arif, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kamu di sana. Duduk di depan para wali-walinya Allah. Kenapa kok diperumpamakan seperti gunung? Lihat ya, karena manusia ini dalam kehidupan sehari-harinya seperti cuaca. Kadang musimnya panas, bahagia cerah kita ini. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, kadang-kadang sama petirnya. Kadang-kadang mendung tapi tidak hujan, kadang-kadang terang tapi keluar hujan. Ya seperti itu perumpamaan cuaca yang ada pada dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Selalu berbeda-beda. Sama seperti cuaca. Tetapi mereka diperumpamakan seperti gunung yang tidak akan ada perubahan dalam semua cuaca. Karena apa? Karena yakin yang ada dalam hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para orang-orang wali ini diperumpamakan sama Allah seperti gunung. Tidak berubah dalam semua cuaca apapun. Makanya kamu duduk katanya Allah di depan gunung-gunung itu. Wa minasyajari, dan apa yang keluar dari gunung-gunung tersebut, dari pohon-pohonan, ambil semuanya. Wa mimma ya'risun wa mimma ya'maluna min a'mal, kata Habib Ahmad bin Hasan Lattos. Dan dari apa yang mereka lakukan, ikuti. Apa? Ikuti. Thumma kuli min kulli thamarat minal waridati wal ahwal. Makan sudah, kalau sudah seperti itu ya. Kalian akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan ketika kalian duduk bersama mereka ini. Duduk ini ya, hati-hati ya, duduk ini ya. Fasluki subula rabbiki dzulula. Kalau sudah kalian betul-betul duduk di depannya para gunung-gunung ini, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus ibarat andil bapak duduk, ya, terus kita ini meniru dengan apa yang mereka lakukan, bisa menyerap daripada waridah dan ahwal yang ada pada mereka. Ya, fasluki subula rabbiki dzulula. Nanti jalan sama Allah itu jadi mudhallalah. Mudhallalah itu menjadi mudah, gampang untuk orang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan oleh Imam, wattadhallul surutul husul, syartul husul. Tadhallul itu harus hina dan rendah di depan guru, itu syarat mutlak untuk mendapatkan rahasianya guru. Jangan merasa mulia kalau depan gurunya. Jangan tidak punya adab depan gurunya. Orang yang dia itu tinggi tidak akan mendapatkan apa-apa dari rahasia ini.
Tadzallul itu syarat mutlak bagi seorang santri ataupun murid yang ingin mengambil rahasia dari gurunya. Karena itu pinggirkan semuanya. Kita belajar sama Sayyidil Habib Umar tentang qasidah Bimadian yang matlaknya maladzatul ais illa suhbatul fuqara humus salatin wasadah wal umara. Maladzatul ais, tidak akan kalian merasakan kenikmatan kehidupan kecuali kalian duduk dengan fuqara, orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Humus sadah, merekalah pemimpin dan raja yang sebenarnya. Raja tanpa mahkota dan tanpa kerajaan, tapi mereka raja. Dengan rahasianya Allah, kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa. Mereka lah yang dikehendaki Allah untuk raja di atas muka bumi ini. Raja yang sebenarnya, walaupun tanpa mahkota dan tanpa kerajaan. Tidak akan tahu arti hidup sebelum duduk sama mereka. Kalau tidak, kita akan seperti manusia pada umumnya ini, seperti hewan. Kepenginnya cuma makan, minum, kumpul sama perempuan, jabatan, uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Itu umum semua. Itu sama manusia dan hewan, tidak ada bedanya. Tetapi ketika duduk dengan mereka, kita akan tahu arti kehidupan yang sebenarnya. Fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim. Temani terus, jangan dipisah orang seperti ini. Dan adab dijaga ketika duduk bersama mereka. Wa halli hadzaka mahma qaddamuka waroh. Biarkan bagian kita. Oh, saya ini di masyarakat dilihat sebagai ulama besar. Mahma qaddamuka, walaupun manusia semua memuliakan kamu dengan bagaimana caranya. Wa halli hadzaka mahma qaddamuka waroh. Qaddamuka waroh itu manusia. Orang memuliakan kita, menganggap kita sebagai walinya Allah walaupun kita wali ataupun bukan. Tapi prasangka baik mereka membuat kita seakan-akan kita ini sudah jadi walinya Allah, padahal belum sama sekali. Itu hanya prasangka saja. Orang sudah luar biasa dalam pandangannya kepada kita. Kita dianggap sebagai orang alim, orang soleh, orang wali. Nama-nama itu buang semua ketika di depannya guru. Wa halli hadzaka, hilangkan semua bagian-bagian kamu walaupun orang menganggap kamu sebagai pemimpin mereka. Minggirno semua. Jangan ada nama-nama itu ketika kita duduk depan guru kita. Ya. Walazimi sumta illa insuilta. Jangan banyak ngomong kalau depan guru, baca diam. Illa insuilta, kalau ditanya baru jawab. Jangan banyak bicara kalau depan guru, kecuali kalau ditanya jawab. Ya, fakul la ilma indi wa kun bil jahli mustatiro. Kalau ditanya tentang hukum, mereka lebih tahu hukum, bukan tidak tahu hukum mereka ini. Tentang keadaan dan sebagainya, bilang la ilma indi, saya tidak punya ilmu. Ini adabnya para sahabat. Ini adabnya para sahabat. Bukan mereka tidak tahu, bahkan ditanya dengan pertanyaan yang paling mudah sama Nabi Muhammad, ayu yaumin hadza. Hari apa ini? Masa tidak tahu hari sampai? Tetap jawaban mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Ayu sahrin hadza. Bulan apa ini? Masa mereka tidak tahu bulan? Siapa yang tidak tahu kalau sekarang bulan Maulid? Semua tahu. Cuma itulah adab di depan guru. Wa kun bil jahli mustatiro. Wes bodoh sudah kalau depan guru. Jangan ilmunya pinggirkan semua ke belakang. Tidak ada lagi ilmu-ilmu itu kalau depannya guru. Tapi kalau masih merasa gurunya masih pinteran saya, iya dulu ini guru saya, sekarang saya lebih pintar dari guru saya. Oh, selesai sudah kalau kayak gini. Tidak dapat apa-apa santri. Yang akhlak depan gurunya, yang tahu aturan, yang tahu adab. Ya, harus seperti ini. Rasanya kepingin qasidah ini dihafalkan sama semua santri se-Indonesia biar tahu bagaimana mereka itu adab di depan gurunya. Karena orang prasangka baik sama guru, baik gurunya itu wali ataupun bukan, tidak akan rugi dia. Tidak mungkin disia-siakan prasangka baiknya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang berprasangka baik sama guru tidak akan rugi, baik itu gurunya wali ataupun tidak, karena prasangka baiknya tidak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Lalu kita ini setelah kita ini duduk dan tadzallul di depan guru, ya betul-betul kita ini merendah serendah-rendahnya di depan guru, baru nanti yahruju min butuniha sarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifa. Baru keluar itu yang namanya madu ini. Mau keluar madunya kapan? Setelah tadzallul depannya guru, itu syarat yang paling mutlak.
Kalau kita kepingin jadi orang yang manfaat sama diri kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, maka syarat nomor satu yang harus dipenuhi adalah merendah di depan Allahumma shalli ala Muhammad, merendah di depan baru nanti keluar madunya yang akan jadi kesehatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang paham. Dulu Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros. Jalan-jalan ke kota Doan. Dia jalan. Ada orang lewat, Assalamualaikum. Hanya dijawab, Waalaikumsalam. Tanpa ada yang berdiri, tanpa ada yang salaman. Sekedar salam-salaman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada yang menyapa, ya hayya, ya hayya. Orang Arab seperti adatnya seperti itu. Muridnya ini bisik-bisik sama gurunya. Guru tidak tahu sama panjenengan ini orang-orang ini. Apa? Tidak tahu sama panjenengan. Tersenyum. Ya memang begitu, tidak apa-apa wahai Ali. Seandainya mereka melihat saya seperti kamu melihat saya, la sarul aulia, mereka akan jadi wali semuanya. Kalau mereka memandang saya seperti kamu memandang saya, mereka semua akan jadi walinya Allah. Cara pandang ini perlu diperbaiki sama guru. Masalahnya satu, terlalu sering kumpul itu bisa merusak mazhab seorang santri kepada gurunya kadang-kadang. Karena itu Rasul SAW beliau bersabda, afatun ni'mah al-ilif. Hancurnya sebuah nikmat itu karena kebiasaannya kita dengan nikmat tersebut, sehingga seakan-akan biasa. Kenapa? Terlalu lama kumpulnya. Tetapi yang jauh-jauh bagaimana dia menahan rindunya? Barusan siapa yang ceramah di sini? Sebelum saya dengar ceramahnya tentang Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya memang ketika sebelum Hudaybiyah itu masih dalam keadaan kafir dia. Tetapi setelah setelah Fathul Mekah masuk Islam. Makanya saya panggil Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, utusan dari kafir Quraisy itu. Melihat ya bagaimana adabnya sahabat depan Nabi Muhammad SAW. Ini perlu ditiru yang kayak gini. Karena apa? Karena mereka sebaik-baiknya santri. Kenapa kok sebaik? Karena gurunya sebaik-baiknya guru, yaitu Rasulullah SAW. Ditiru. Lah kalau tidak mau niru sahabat, mau niru siapa sampean? Ada yang lebih berhak untuk ditiru selain sahabatnya Nabi? Tidak ada, demi Allah. Ya, gimana tadi diterangkan? Kalau duduk depannya Nabi, ka'anna ala ru'usihimut ter. Seperti ada burung di atas kepalanya ini. Maksudnya apa? Burung itu akan tetap kalau kepalanya tidak gerak-gerak. Kalau gerak terbang semua mereka. Tidak ada burung-burungan sudah. Diperumpamakan ada burung di kepalanya karena kepala mereka tidak bergerak, menunduk semua depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau gerak terbang. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indah. Kalau ngomong pelankan suaranya. Jangan kayak ngomong sama temannya. Wa idza amarahum bi amrin, kalau diperintah tidak pakai istikharah, langsung jalan. Ya. Saya dulu pernah pengumuman pembagian tempat pondok cabang di Darul Mustafa. Fulan pondok Sewun, fulan pondok Sihir, fulan pondok Inat, fulan pondok ini. Ada satu nyeletuk, Habib, saya mau istikharah dulu, cocok enggak saya di sana ya? Apa? Mau istikharah? Ya ablah, kata guru saya. Bahlul, bodoh. Kalau perintah guru ini tidak pakai di istikharah, tidak pakai jalan kalau diperintah guru ini. Pakai istikharah, perintahnya guru istikharah. Jalan, tidak pakai istikharah, jalan. Faham ya? Kalau guru ngomong jangan pakai istikharah, jalan. Mereka lebih tahu maslahatnya sama santrinya ini. Wa idza basaqa bi busaq, kalau mau meludah, waqa'a fi kaffi adhim fadalaka biha wajhahu wajil. Ini namanya kamalul mashhad. Ini orang punya prasangka baik seperti ini. Kalau sudah ngeludah tidak sampai jatuh ke bumi, ditangkap, diusap ke muka sama badannya semuanya. Ini kalau tidak punya prasangka baik tidak bisa seperti ini. Dan begini seharusnya santri depan gurunya. Niru siapa? Bilang niru sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bilang kok sampai seperti ini? Niru siapa? Niru sahabatnya Nabi. Kita harus bangga, saya niru sahabatnya Nabi.
Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ih katanya. Kalau wudu ada tempat wudunya di sana untuk menampung bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini sampai hampir saling membunuh karena berebut bekas wudunya Nabi Muhammad. Niru siapa? Niru sahabatnya Nabi. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum kata Rasulullah SAW. Niru yang manapun dari sahabatnya Nabi dapat hidayah, tidak mungkin tersesat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah mulai hilang karena sampean kalau mau maksa kepingin punya sifat seperti itu langsung, yang saya terangkan pertama, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula lasduq wa yataharra siddiq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Siddiq ini derajat tinggi sampai kita bisa dipertemukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makom pertamanya itu ketemu sama Nabi, itu siddiq namanya. Apa? Makom pertamanya bertemu, bukan mimpi ya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah sampai pada dikit saling kenal satu dengan yang lainnya. Kalau masih belum di dalam wilayah ini ya belum kenal satu dengan yang lainnya. Makanya la yariful wali illa wali katanya. Karena mereka kumpul tidak pernah pisah. Contohnya kumpul saya kasih tahu sampean. Dulu Al Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, saya main ke tempatnya. Salah satu guru kita, memang matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Kalau kita terbalik ya. Matanya melek, hatinya yang buta. Semoga selamat semuanya. Saya bilang, cerita Habib Muhammad ini sama saya. Ali katanya. Ana mau cerita, iya Beb. Gimana Beb? Ana cerita pengalaman ana haji. Masih muda, ana masih belajar sampai Pak Ahmad Al-Haddad di Gurfa sana. Ketika ana mau haji, ana pamitan sama guru ana. Pamitan sama guru. Terus bilang mau haji, terus bilang, ya Habib Muhammad ini bilang apa? Habib Ahmad ini bilang sama muridnya Habib Muhammad bin Ali Junaid ini, nanti di Hijr Ismail, kamu akan ketemu sama orang pakai toilasan, sampaikan salam saya sama dia. Gurunya ini orang asli Hadramut, tidak pernah keluar, orang tidak punya, tidak pernah keluar ke Makkah, tidak pernah umroh, tidak pernah haji, tidak pernah apa-apa, tidak pernah keluar dari Hadramut, menetap, tidak pernah kemana-mana. Sudah ketika saya haji lupa, karena banyaknya kegiatan di haji itu, lupa, tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa. Sampai saya ini tawaf wada, mau pulang dari haji sudah selesai semuanya, saya sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, ngelihat sebelah saya ada orang pakai toilasan. Saya ingat sama pesan guru saya, mungkin ini yang dimaksud guru saya. Langsung saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, dibilang saya kepingin nyampaikan salam guru saya Al Habib Ahmad Al Haddad kepada antum. Tapi tidak ada seperti itu. Jadi ketika BGI, ini Syekh ini bilang apa? Min Alawiyin katanya. Kamu dari bangsa Alawiyin katanya. Naam. Syekhuka Ahmad Al-Haddad. Naam. Bingung. Dikasaf dulu sebelum ngomong. Ditanya sama Habib Muhammad ini, guru kita ini, man hadratukum? Siapa antum ini? Dijawab, Muhammad Amin Qutbi katanya. Siapa? Muhammad Amin Qutbi. Tanya Habib Muhammad ini, apa antum pernah ke Hadramut? Enggak, anda tidak pernah ke Hadramutnya. Loh, kok bisa kenal sama guru saya? Guru saya tidak pernah keluar dari Hadramut katanya. Bilang apa? Badan tidak pernah ketemu, tapi ruh selalu ketemu di Gunung Qaf sana katanya. Kita setiap Jumat kumpul sama-sama bareng di sana semuanya. Ini namanya Balaghah Siddiqiyah. Dan tidak bisa orang kalau tanpa duduk dengan orang-orang ahli siddiqiyah untuk sampai kepada makom siddiqiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as. Duduk dulu baru bisa. Sampai elek kalau cuma weretan sampai mimisen tidak bisa. Mau dihitung berapa ratus ribu tidak bisa, duduk. Makanya kata Rasul, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu apa katanya teman duduknya? La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluh. Jangan sampai temenan, jangan cari guru kecuali orang-orang yang kalau kita dilihat jadi semangat kita ini untuk ibadah, untuk berakhlak bagus, untuk zuhud di dunia, dilihat toh. Dan perkataannya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya guru. Dilihat ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang namanya guru-guru ini
mengikat kita supaya kita tidak kemana-mana, maka adalah yang namanya thariqah ini. Thariqah yang mana bagus semuanya, selama ikatannya kuat. Yang tidak pegangan kuat ini yang jelek. Kenapa? Karena kalau kita dinisbatkan kepada setiap thariqah, misalkan Qadiriyah, kepala gerbongnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, eksekutif. Di belakang-belakang itu rantainya, kereta apinya. Lah kita ikut ya, gandengan berarti sama rombong, sama gerbong. Kalau pegangannya kuat, maka mereka jalan, kita akan ikut jalan kemana-mana nanti. Itu kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita pegangannya kuat apa enggak. Nanti Syadziliyah kepada Abi Hasan Syadzili, Rifaiyah kepada Sidi Ahmad Ar-Rifai, Badawiyah Sidina Ahmad Al-Badawi, dan semuanya silahkan panjangkan semua thariqah sedunia ini. Alawiyah kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan semuanya. Itu kembali kepada kita bagaimana kuatnya kita pegangan sama guru-guru kita. Kalau kuat, mereka jalan, ikut jalan. Sampai ke terminal, sampai ke stasiun, sampai juga di stasiun. Berarti yang menentukan cepatnya orang berjalan di dalam thariqah dan apapun itu tergantung dengan kuatnya kita pegangan dengan guru-guru kita. Pegang ini omongan. Tidak ada masalah untuk mau ikut thariqah apapun, bebas. Cuma kalau tidak pegangan percuma. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena Allah punya pintu, pintunya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad punya pintu, yaitu pintu-pintunya ini adalah para aulia yang ada di zaman ini semuanya. Jangan sampai bilang kalau aulia itu tidak ada. Yaqulul qaumu an hudahum dallu qad udimu fi asrina au qallu fakullahum kallah. Walakinna jallu an antarahum ayunu juhali. Orang-orang banyak ngomong aulia sudah tidak ada zaman sekarang ini. Tidak ada lagi manusia yang berjalan di jalannya aulia. Qad udimu fi asrina, tidak ada lagi di zaman kita ini. Andaikan ada, sedikit, tidak banyak seperti dulu. Fakullahum kallah, katakan sama mereka, omongan keliru semua ya. Tidak ada yang betul omongan itu semuanya. Walakinna jallu an antarahum ayunu juhali, mereka terlalu istimewa dilihat sama mata-mata bodoh seperti kita ini. Tidak tahu harganya manusia. Kepingin lihat apa? Gurunya terbang. Atau karomah-karomah yang lainnya? Enggak. Sidi Ahmad Al-Badawi sampai muridnya ini bilang, guru, saya kepingin ngelihat karomah. Kok saya tidak pernah kelihatan kumpul lama sama panjenengan ini? Apa? Saya tidak pernah ngelihat apa-apa, lama kumpul sama panjenengan. Dibilang, kau ngelihat saya gimana? Apa yang saya lakukan? Pagi saya ngerjakan apa? Wiritan sampai isyraq, sampai duha. Setelah duha saya apa? Baca Quran. Setelah itu gini. Zuhur saya ngelakukan apa? Gini. Asar. Ya sudah itu sudah. Istiqomah itu afdal min alfi. Sudah. Mau ngelihat apa lagi? Mau ngelihat apa? Tidak ditampakkannya karomah guru kepada santrinya itu rahmatan lahum. Rahmat kepada kita. Jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Allah Isa. Setelah tampak masih ingkar nanti sama gurunya. Bahaya tambah. Kalau sudah tampak masih ingkar malah lebih berbahaya. Nah, makanya kita butuh pintu lah. Pintu ini guru. Apa ini? Pintu ini guru. Sehingga guru-guru kita ini ngomong apa? Orang yang hubungannya baik dengan para salafnya, para pendahulunya, itu lebih kita harapkan lebih cepat dekat dengan Allah daripada orang yang hanya semangat tetapi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para leluhurnya. Memperbaiki hubungan dulu yang bagus. Ya, washabhumu wa ta'adab wa'lam bi anna ridho yakhtassu man hadara, katanya Abu Madian. Kalau bisa santri-santri ini seakan-akan harus dibuat lagu khusus ini, lagu wajib semua santri supaya tahu adab bagaimana di depan guru. Kalau bisa lagunya qasidahnya Abi Madian ini dibumikan di seluruh Indonesia ini. Karena sudah mulai krisis akhlak sekarang santri-santri ini. Apa? Santri sekarang sudah mulai krisis apalagi kalau sudah punya ilmu sedikit. Cara pandangnya beda sama gurunya sudah. Ya, saya bilang apa? Walaupun orang menganggap kita wali kutub sekalipun, hilangkan semuanya itu kalau duduk depan gurunya. Hilangkan semuanya. Hati-hati. Ya. Uququl walidain
durhaka kepada orang tua itu bisa diampuni selama kita mendapatkan ridho dari orang tua kita ini. Tetapi uququl ustadzain ya tidak ada tobatnya sama sekali, tidak diterima tobatnya sama sekali. Guru kalau sudah kretek artinya jelek, itu berarti kejelekan buat kita dunia akhirat. Hati-hati. Faham semuanya ya? Ya, dilihat gurunya. Itu adalah pintu kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, siapapun gurunya. Yang bagus, yang punya prasangka baik, yang bagus, ya. Ini perlu semuanya kita ajarkan karena kita ini semuanya kepingin dekat dengan Allah dan kepingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman duduk kita sudah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, dudukkan kita dengan orang-orang yang soleh yang baik. Tinggal kita bagaimana berprasangka baik kepada mereka semuanya. Takut kehilangan ini semuanya ya. Sudah mulai banyak hilang lah. Ya mereka itulah nanti yang akan menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak hilang ini namanya hal-hal yang baik yang seperti ini. Hati-hati, guru ini melihat hati santrinya apabila mereka dari wali-walinya Allah seperti melihat air dalam gelas kaca ini. Apapun yang ada di dalamnya akan tampak jelas, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Ini kalau ada kotoran sedikit kelihatan di sini nih. Oleh karena itu, istilah-istilah orang-orang ahli tasawuf ini dua. Al-madad, yang pertama ala qadril mashad, dan yang kedua ala qadril isti'dad. Pemberian dari seorang guru pertama ala qadril mashad, tergantung dengan prasangka baik kita. Semakin kita merasa guru kita ini sempurna, semakin besar pemberian yang akan kita dapatkan. Dulu, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini ketika duduk di depan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, beliau berkata, saya tidak duduk di depan Habib Umar bin Abdurrahman kecuali saya merasa bahwa dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencium tangannya dan saya berprasangka dan berniat untuk mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ma fi tahta admi sama nas afdal min Umar bin Abdurrahman al-Attas katanya. Tidak ada manusia di bawahnya langit ini yang lebih baik daripada Umar bin Abdurrahman al-Attas. Saya setiap malam selalu minta akhlak seperti akhlaknya Umar bin Abdurrahman al-Attas. Ini adalah orang-orang yang bumi bahkan malu karena rendah dirinya dia di hadapan semua manusia semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan dikira hina orang rendah diri, justru itu tinggi. Cuma matanya orang bodoh tidak bisa menilai kadang-kadang. Yang paham ya. Semakin kita merasa, semakin kita akan mendapatkan. Yang kedua ala qadril isti'dad, persiapan kita. Tidak akan panjang lebar ya. Ala qadril isti'dad. Minta maaf saya terlambat tadi. Ya, dari Jember mau Isya baru nyampe tadi. Sebetulnya langsung bisa. Cuma mandi-mandi dulu tadi baru ke sini. Dan ini sebetulnya harus seperti itu. Dulu itu ada seorang sahabat-sahabat main ke Rasulullah SAW. Mereka rindu semua, ditinggal negaranya, hartanya, apanya semua. Langsung kepingin ketemu. Ada satu orang sebelum ketemu Nabi mandi dulu, pakai baju yang bagus dulu, pakai parfum. Yang lainnya sudah rindu, kepingin ketemu Rasulullah SAW. Yang ini tidak mandi dulu, pakai baju yang bagus, pakai parfum. Dipuji sama Nabi Muhammad. Inna fika haslatani yuhibbuhumallah. Al-hilim wal-anah. Seperti itu. Kalau sebelum acara-acara indah seperti ini maulid, alangkah baiknya kalau kita ini memperbaiki diri kita dulu. Mandi dulu yang seger, pakai parfum, pakai apa, pakai ini dan lain sebagainya. Itu matlub yang seperti itu ya. Jadi agak terlambat, mohon maaf ini. Mau cerita apa saya tadi sudah lupa ada ceritanya. Apa ada barusan? Isti'dad. Ala qadril isti'dad. Terakhir ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, mungkin makna zahir dan makna batinnya berbeda. Ketika beliau bersabda, "Mathalu jalisi salih wa jalisi su'," ya. Kaba'il itir wa nafihil qir, kata Rasulullah SAW. Permisalahan duduk orang-orang yang soleh dan orang-orang yang jelek itu sama seperti orang yang duduk dengan penjual parfum dan orang yang duduk dengan pandai besi. Bukan pandai besi jelek, ini cuma permisalan saja. Karena pandai besi itu pekerjaan yang halal dan bagus. Hanya permisalan dimisalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imma an yuhdiyaka, imma an tabta'a minhu, imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang pertama bisa jadi orang yang jual parfum ini ngasih parfumnya sama tanpa beli, ambilan hadiah. Bisa jadi kita ini harus berusaha dulu punya uang baru beli parfumnya. Yang bisa jadi walaupun kita tidak beli, tidak dikasih, minimal tercium bau
bau segar. Begitu kalau duduk depannya orang walinya Allah ini. Bisa jadi kita dikasih walaupun duduk sebentar. Contohnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Duduk sama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas hanya 4 majlis. Sampean sering tadi baca Maulid Habsyi itu ya. Itu pertemuannya di kota Sihir, di 4 masjid. Masjidnya Sesaat, masjidnya bin Jauban, masjidnya Sesaat, terus masjidnya Al-Amiri dan masjidnya siapa lagi satunya ini? Ba'amr, 4 masjid ini. Ketemu pertemuan 4 majlis saja sudah jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa tahun duduk sama guru-guru kita ini? Jadi apa? Ada yang mondok 10 tahun, ada yang mondok 12 tahun, ada yang mondok 20 tahun. Dapat apa? Saya mau tanya. Kalau dilihat istiqdad, bagus sudah, bersih hatinya, tidak ada apapun langsung dikasih kosong, kasih langsung sama gurunya. Karena mereka itu adalah kurama bikaromin Nabi Muhammad SAW. Mereka itu dermawan dengan dermawannya Nabi Muhammad SAW. Dilihat santrinya cocok, dapat amanat, dikasih. Beres acaranya. Ima antabta aminhu, bisa jadi kamu harus beli. Bagaimana? Ya mujahadah dulu, dibersihkan dulu kotoran-kotoran hatinya dengan wiritan, dengan sabar, dengan riyadhah, dengan ini, dengan itu, sampai bersih baru dikasih. Itu namanya beli, bukan hadiah. Tadi kan hadiah, tidak perlu lama-lama dikasih langsung. Karena hatinya sudah siap, istiqdatnya bagus sudah, persiapannya bagus. Bisa jadi kita beli dengan riyadhah dulu dan lain sebagainya. Dilihat ini hatinya cocok, dapat amanat, dikasih. Imma antajida minhu rihan thayyibah. Bisa jadi cuma dapat wanginya kayak model saya ini. Ya tidak dapat rahasia apa-apa, ya tidak riyadhah, tidak apa-apa. Cuma orang-orang tahu muridnya Habib Umar, minimal dapat wanginya saja. Walah saya dapat apa-apa, santri sejelek-jeleknya santri, tidak dapat apa-apa dari gurunya. Kasihan. Duduk lama ya seperti saya sama kayak sampean, sama saja tidak ada bedanya. Tapi minimal orang mengenang ini muridnya Habib beres acaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu permisalan orang-orang. Yang nomor 2, duduk dengan nafihil qir. Imma antahriqa thiyabaka, kata Rasulullah SAW. Bisa jadi duduknya kalian dengan orang-orang jelek itu nyeret kalian masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'man ahab yaumal qiyamah, gimana? Al-arwah junudun mujannadah, gimana? Bisa jadi teman duduk kita jelek itu menyeret kita ke nerakanya Allah. Atau minimalnya orang duduk dengan orang tidak bagus ini, jangan bilang saya dakwah dengan orang-orang jelek ini Habib. Saya dakwah, saya ngajak mereka, iya faham, tapi hati-hati, jangan terlalu akrab. Karena akhlak itu nular. Apa? Akhlak itu menular. Baik yang menular, jelek yang menular. Kayak penyakit yang menular ini akhlak ini, hati-hati. Jangan gaya merasa kuat badannya, tidak, demi Allah jangan. Mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Walaupun kita berpikiran untuk dakwah di sana, mudorotnya lebih banyak, hati-hati. Kecuali kalau kayak gunung tadi itu tidak goyang semua cuaca, tidak apa-apa, silakan duduk. Tapi kalau masih kena garam jadi asin, hatinya jangan macam-macam. Kena garam sak sendok sudah asin semuanya sudah. Kena musibah sedikit sudah sumpek setengah mati. Jangan macam-macam. Atau yang kedua, kalau kita tidak kumpul sama pezina, saya tidak zina, ya sampai tidak zina. Saya kumpul sama peminum, saya tidak minum Habib, iya sampai tidak minum. Kumpul dengan penjudi, saya tidak judi Habib, iya. Tapi orang-orang akan mengenal kita dengan sebutan yang jelek. Ini tempat kumpulnya sama orang pezina, ini kumpulnya sama orang tukang judi, ini kumpulnya sama orang-orang yang suka minum minuman keras. Walaupun kita tidak minum, walaupun kita tidak judi, walaupun kita tidak zina, tapi nama kita akan buruk ketika kita kumpul sama mereka. Karena itu hati-hati sama teman ya. Ya, ayo duduk yang bagus ya. Jadi kita persiapkan. Karena duduknya majelisnya orang-orang yang baik ini ya bisa menghidupkan hati kita. Itu lebih afdal daripada kholwat apapun. Jangan bilang kholwat, duduk kalau ada guru. Jangan kemana-mana. Jangan kemana, duduk didengarkan semuanya. Karena ibadah sebaik-baiknya ibadah. Semoga jadi yang bermanfaat ya. Ayo. Jangan sampai kalau sudah hilang baru ditangisi, baru merasa kehilangan. Ya, karena banyak orang ini nyesel kalau sudah ditinggal nanti. Kalau masih hidup tidak dimanfaatkan tapi. Mumpung guru-guru yang masih ada ini semoga panjang umur semuanya ya. Tanpa terkecuali ya.
banyak sudah yang meninggalkan kita. Ya, semoga yang ada dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga tidak diharamkan keberkahan mereka semuanya. Ala hadhihi al-Fatihah. Minta maaf ini adanya salah ataupun tidak betul, itu datangnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.